bisa ke sini sekaligus mohon berkat dan karunia-Nya. Kebetulan ada niatan untuk anak saya yang fungsi kan terakhir kan mau masuk akpol, jadi mohon bantu doanya sekaligus ya, untuk motivasi mudah-mudahan berkah yang dia cita-citakan. Kalau mau masuk akpol, cara dalamnya dibalik. Siap. Kaos kutangnya dibalik. Siap. Kaos kakinya dibalik. Sebelum tes dilangkahin di depan pintu sama ibu kandungnya. Ibu kandungnya nggak boleh pakai celana dalam, mama nggak boleh pakai BH, pakai daster. Dilangkahin, terus disuwuk. Kalau orang Jawa bilang disuwuk, dicamahin, disuwuk, dicamahin. Diremes alat kelamin perempuan, ditaruh di mukanya tuh anak, lulus. Nah berangkatlah dia tes, nanti pasti lulus. Nanti mau tes berikutnya begitu lagi. Malah kalau bisa plus pembersih WC 100.000. Ibunya yang sedekah, kan anaknya tes, ibunya sedekah. Kasih pembersih WC 100.000. Pembersih WC di mana saja gitu? Pembersih WC di mana? Pasar, pom bensin. Jangan di masjid, nggak bisa kalau di masjid kurang manjur karena berharap. Pasar, rumah sakit, terminal, halte, stasiun, bandara, pasar tradisional kasih 100.000. Anak saya diterima di akpol, langsung diterima. Nanti kalau mau pantokir 1 juta bagi 10 orang kalau mau pantokir. Karena pantokir menentukan. Kalau sampai di akpol dikerucutin lagi 1 juta lagi. Udah terima, nggak pakai bayar. Celana dalam wajib dibalik kalau tes. Kaos kutang wajib dibalik kalau tes. Kaos kaki wajib dibalik kalau tes. Dilangkah-langkahin di depan pintu. Dilangkah-langkahin di depan pintu. Sama disuwuk sama mamahnya kalau mau berangkat. Suwuk di mukanya atau di kepalanya ya? Dilangkahin berapa kali pakai? 9 kali. Manjur. Terus apa lagi? Ya, yang kedua yang kakaknya tuh mau masuk di Polres Kanitra Tigien, minta jabatan kayak gitu. Tapi gimana? Kanitra Tigien di Surabaya, daerah Surabaya di Kanit Rekiden. Ya. Oh mesti sedekahnya 12 kali gaji. Itu ada Kapolsek perempuan yang pakai kerudung. Ya. Itu dari sersan. Sekarang udah pangkatnya kompol. Jadi Kapolsek perempuan. Ya. Dari sersan. Ya. Itu sedekah di sini mulu. Tuh bawa anaknya. Ya. Kedokteran di UI. Ya. Baru di wisuda. Ya. Mesti sedekah kalau naik jabatan, mesti sedekah 12 kali gaji. Misalkan dia ya 12 kali gaji kalau belum naik. Misalkan di jabatannya Kanit Lantas bagian apa naik jadi Rekiden. San Rekiden basah bos, duit semua bos. Orang paling kaya di situ bos. Kok Pak Haji tahu? Kan pasien RDA orang-orang Rekiden semua. Tekannya ke mananya Pak Kiai ya? Ke anak yatim kurung. Bentuk makanan maupun uang ya? Uang. Harus uang. Kan kalau makanan belum tentu nggak suka anak-anak. Contoh dibawain serabi, anak yatim nggak suka, malah dilempar-lempar serabi. Kan dia biasa makan Pizza Hut, nggak makan serabi. Berminyak semua mulutnya kalau makan serabi. 12 gaji, kalau satu gajinya 4 juta kali 12. Kali 12. Satu tempat atau dibagi berapa tempat pakai? Satu tempat situ. Iya, kalau dibagi nggak ada hasil ya dong. Recehan dah. Bagi satu tempat. Terus apa lagi? Sama ini karena saya kan nomor 3 kan cewek ini perempuan yang mohon bisa dapat ya, jodoh yang baik lah, tanggung jawab. Malah kali mungkin kayak kakaknya bisa lulusan akpol gitu. Disuwuk. Sama ibunya. Sama ibunya. Maunya apa? Bebas. Sambil doain. Hah? Sambil didoakan. Iya, doain ibunya. Bukan saya yang doain, kan saya nggak kenal. Ibunya yang lahirin. Dia lahir kan dari memek ibunya kan? Iya, disuwuk. Disuwuk kalau Sunda dicamahan. Kalau Surabaya digembokin. Kalau Jawa Timuran disawanin. Berbesan ya disuwuk. Iya disuwuk. Kalau berbes kan Jawa.
disuwuk atau disawanin. Disawanin, udah tahu dah orang-orang kampung tuh ilmu zaman dulu bos, zaman nenek kita. Manjur. Terus apa lagi? Ya, istri saya sendiri mohon bantu doa juga karena sering sakit mah kadang juga terus pikirannya yang macam gak tenang gitu. Harus duitnya banyak. Kalau istri duitnya nggak banyak penyakitnya begitu. Mah, kunang-kunang itu namanya penyakit mata duitan. Jadi lo mesti kasih duit yang banyak buat perempuan-perempuan emang begitu bos. Kurang ajar bos. Kalau nggak dikasih duit begitu penyakitnya. Tapi kalau dikasih duit langsung sembuh bos. Itu namanya penyakit perempuan. Nggak apa-apa lah wajar. Namanya perempuan kan begitu. Kasih duit dah. Bangsa 10 juta langsung sembuh. Nah, kurang sembuh tambahin lagi dah 20 juta. Udah langsung sembuh. Daripada rewel. Eo, mah, kembung. Nah itu dia kasih. Ada lagi? Ntar bapak mikir lagi nggak apa-apa ya. Ini ibu sama ini beda gak? Ya deh mana mic ya? Pertanyaannya apa? Baik Pak Haji, terima kasih. Yang pertama gini Pak Haji, saya punya gaji itu, ya, ukuran saya lumayan Pak Haji. Saya sebulan penghasilan saya 21 juta. Pertanyaannya? Tapi saya itu punya utang Pak Haji ke bank itu 500 juta lebih. Nggak apa-apa. Dan saya setiap bulan itu harus nyicil kurang lebih 13 juta Pak Haji. Sementara suami saya udah gak kerja gitu kan. Anak saya pertama kuliahnya swasta mahal. Anak saya yang kecil juga kan masih butuh jajan. Namanya anak gak bisa bilang gak ada Pak Haji. Saya tiap bulan tuh harus nyicil kurang lebih 13 juta Pak Haji. Dengan kalau dipikir penghasilan saya cukup untuk kalau saya nggak punya utang Pak Haji. Utang saya tuh 500 juta lebih di bank. Itu. Sekarang ibu utang udah seizin Allah belum? Udah jangan diseselin, nanti pasti lunas. Lu mah diseselin, janganlah. Terus Lo lihat negara ini utangnya berapa triliun, diseselin gak sama presidennya? Enggak tuh, presiden udah tahu kemana, yang bayar kita, udah tenang aja, nanti ada yang bayar. Nah terus kemarin tuh kan ceritanya gini Pak Haji, sebelum lebaran itu suami saya ikut kayak leserer toko luar negeri gitu Pak Haji. Tapi yang belanja. Ketipu lo. Nah yang belanja kan kita dulu Pak ya. Ya bohong, itu mah penipu. Sekarang uang saya Pak, saya nggak ada pun saya ada-adain Pak ya mau lebaran itu. 93 juta Pak Haji. Dalam waktu nggak nyampe seminggu uang saya. Saya istilahnya utang saya aja di bank itu ratusan juta. Tapi sama ini orang lain nggak ada yang tahu karena utang saya ke bank Pak Haji. Saya istilahnya nggak ada yang tahu lah, utang saya cukup saya yang tahu gitu. Kemarin yang 93 juta itu yang uang saya hanya 20 jutaan, sisanya saya pinjam ke sana kemari Pak Haji. Kayak hipnotis. Sementara saya janji ke teman-teman yang saya utangin itu. Hipnotis, dibohongin loh. Bulan ini saya harus bayar Pak Haji. Ya iya. Saya bingung gitu. Ya Allah ini. Sedekah nggak berani, investasi berani. Itu Pak Haji saya. Goblok. Saya semua janjinya tuh bulan ini Pak Haji karena mereka bilang cuma sebentar gitu. Ya nggak bisa, udah ketipu tuh namanya lo ketipu. Terus terakhir bilang ibu uangnya ngendap karena nanti tinggal nyair kurang lebih 6 bulan paling cepat katanya. Bohong, penipu lo. Ya Allah. Goblok, sedekah nggak mau, ditipu mau. Ya Pak dalam waktu. Udah lupain aja lo diketipu tuh namanya ditipu. Bisa nggak baca dibalikin? Nggak bisa lah, emangnya gue kerjaan gituan. Gue mah nggak mau ngerjain yang lain aja ngapain. Terus ini Pak Haji, saya cuma punya aset tuh tinggal rumah sama mobil. Mobil pun mobil lama, udah digade juga 25 juta. Saya mau bayar pakai apa gitu Pak Haji ke teman-teman saya yang 70 jutaan. Pertanyaannya apa ke gue? Saya pengen jual rumah Pak Haji. Ya udah lo gosok-gosok sana dalam lo di pintu nanti rumahnya laku. Terus saya pengen jual rumah, pengen lunasin utang di bank, lunasin utang ke teman-teman gitu loh Pak Haji. Saya itu udah saya tenang gitu loh Pak Haji. Boleh, lo tinggal itu aja. Gosok sana dalam lo nanti laku ya. Ada lagi? Itu enggak apa namanya. Ada air yang bisa itu enggak Pak Haji, enggak usah air. Air apa? Rendeman gitu saya. Enggak, udah aja lo gosok laku. Di pintu depan. Iya pintu. Pintu laku. Bisa cepet Pak Haji ya? Bisa kan gosok juga belum. Berapa gosok kali, dulu dong. Berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? 999 kali. Gosoknya gitu? Iya. Sehari 999 kali? Sehari gitu ya Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Okay. Terus yang ketiga ini Pak Haji, saya ini kan yang sekarang kan suami yang kedua Pak Haji. Suami yang pertama itu dari waktu saya cerai itu anak saya umur 5 tahun.
Sampai sekarang anak saya udah kuliah tuh nggak ingat sama sekali Pak Haji. Sementara anaknya dia di sekolah yang tinggi gitu, benar-benar diurus gitu. Cuma janji-janji doang, jangan kan untuk ngasih uang, telepon pun tidak ke anaknya gitu. Sementara Anaknya siapa? anak saya tuh kuliahnya lumayan mahal juga gitu. Saya kan pusing gitu. Makanya lo jangan kawin lagi. Kenapa lo kawin lagi? Resiko, bos. Semua laki-laki, bos. Saya bingung Pak Haji, gimana ngetuk hatinya biar inget gitu loh. Ya nggak mungkin lah. Makanya waktu lo pacaran pendekatan, dia sayang nggak sama anak lo? Enggak, yang suami pertama maksudnya. Ya kan udah lupa, kan dia udah kawin lagi. Iya, Tenang aja udah, pakai yang kedua aja. yang kedua nggak kerja Pak Haji, udah nggak kerja, udah resign karena udah umurnya udah 60. Ya udah ceraiin, kawin lagi yang ketiga. Ngapain kawin kedua nyusahin? Kemarin sih kerja karena udah pas Covid tuh kena itu apa? Kerja kawin, udah nggak kerja cerai. Biar biar bapaknya tuh inget gitu loh Pak Haji. Ini anak Ya nggak mungkin lah, kan dia udah sama istri yang dulu, udah yang baru. tapi nggak ngasih uang lah, gimana, janji-janji aja gitu Pak Haji. Cuman janji Nggak mungkin lah Bu, lupain aja udah, biarin lah. Ada lagi? Pak Haji. Hmm? Ya Allah itu seorang yang saya pernah usaha juga gitu, nipu saya gitu. Biar dibalikin uang-uang saya yang Ya nggak mungkin lah, gobloknya aja lu sedekah nggak mau. Orang yang nggak mau ya wajib ditipu lah. ya Allah Pak Haji. Orang yang nggak mau sedekah subuh wajib ditipu, gue setuju. Makanya sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Orang yang nggak pernah sedekah Jumat Barokah wajib ditipu. Dah tuh gue stempel, wajib. Oke? Yuk, Bapak sama Ibu, sepasang apa beda? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, saya mau cerita sedikit. boleh. Masalah di pekerjaan. Kemarin saya Ayo. dikibulin oleh teman kemarin. Bos, lo ditipu udah seizin Allah belum? Udah. Udah. Lo mau datang kemari udah seizin Allah belum? Udah. Herannya gue mau datang kemari udah seizin Allah. Tadi gue nggak mau datang ke sini, ngapain? Ya. Gue lagi enak-enak lagi di Plaza Indonesia kok. Ngapain datang kemari? Enggak. Tapi gue kata nyokap gue lagi makan di Sentul sama kakak lo sama istri lo sama anak-anak semua, gue lagi di Sentul. Lo ke kandang merapat, jadi gue ke kandang. Tadi gue di Plaza Indonesia bos, seharian bos dari pagi. Jadi udah seizin Allah belum? Udah, tenang aja. Coba kalau tadi gue nggak mau balik, ngapain gue balik? Pasiennya recehan, mendingan yang di sono yang kakap-kakap. Tapi gue mau tuh balik. Pasien kakap gue pending besok. Hari Minggu kita makan-makan. Gitu. Padahal gue ada kondangan loh besok, ada kawinan, Prof Endang. Prof Endang besok ngawinin anaknya, Prof Endang. Gue diundang, tapi gue nggak bisa datang karena gue mau di Plaza Indonesia, mau ketemu sama teman-teman. Jadi udah seizin Allah, udah tenang aja. Terus gimana? Oh, saya mau intinya aja Pak Haji. Ya, intinya saya intinya saya mau difitnah. Apa? Difitnah. Difitnah. Lo sekarang difitnah udah seizin Allah belum? Udah. Udah, buktinya lo jodoh sama dia udah seizin Allah. Itu tenang aja. Udah ada tulisannya. Nanti punya istri namanya ini. Nanti punya ibu kandung namanya ini. Punya bapak kandung namanya ini. Nanti tetangganya namanya ini. Teman SD. Udah ditulis bos. Lo gak bisa ngelak. Siapa nih? Terus difitnahnya gimana? Ya difitnah, dibilangin saya nggak kerja. Lo gak kerja? Ya dibilangin nggak kerja. Padahal saya kerja Pak Haji setiap hari. Alah begitu aja sakit hati. Goblok aja lo. Begitu sakit hati. Lo dibilang gak kerja jangan sakit hati. Tenang aja. Prabowo sakit hati gak difitnah? Harusnya sakit hati. Tapi dia sekarang jadi apa? Presiden. Prabowo. Makanya dia terkenal Presiden MBG. Bukan Presiden Republik Indonesia. Sakit hati gak dia ngomong gitu? Sakit hati lah. Tapi enggak, dia nyantai aja. GP emang gue pikirin. Yang penting gue jadi presiden daripada lu cuma komen. Udah tenang aja lah bos. Ya, siap. Terus?
Ya gitu aja Pak Haji. Jangan sakit hati. Sekarang pertanyaannya apa nih? Jauh-jauh ke RDI mau ngapain? Saya mau satu lagi Pak Haji. Bagaimana biar saya jangan dipindahin dari pekerjaan itu? Duit lo mesti banyak, bos. Kalau orang duit banyak nggak bakal dipitnah, bos. Orang duitnya banyak kok. Lo lihat tuh, gudang garam, yang punya gudang garam. Ada gak yang fitnah dia? Nggak ada. Jarum super, ada gak yang fitnah dia? Ayo sebutin lagi deh, apa lagi deh yang orang kaya. Nggak ada. Yang nggak punya duit ya dipitnah. Makanya lo mesti banyak duit tahu, mesti kaya raya lu. Jangan kerja, orang kerja emang difitnah, bos. Semua orang kerja dipitnah. Kok gitu Pak Haji? Lah dia kan mantan pekerja, nah gue mantan pekerja. Dulu juga begitu bos, tapi sekarang udah nggak ada, orang gue kagak kerja. Duit datang sendiri. Ya bos, gue kemana-mana udah naik Hummer bos, warna putih. Hummer gue, udah pakai Robicon gue kemana-mana. Udah nggak level gue, dulu naik Xenia. Dipitnah, mobil apa tuh, 1000 umat apa tuh. Kalau parkir aja gue kadang bingung, yang mana mobil gue saking banyaknya. Sama, salah masuk. Ganti mobil lagi gue Avanza, parah lagi, salah masuk. Naik mobil Pajero, salah masuk. Setelah gue pakai Hummer nggak pernah salah masuk. Kenapa? Karena nggak ada pada pakai Hummer. Gak ada saingan. Gue udah parkir, oh itu mobil gue warna putih tuh, Hummer gue putih, lewat. Udah naik, gue naik Hummer. Coba lo naik Sigra, Alia. Ke saya, bingung. Makanya lo mesti kaya. Siap. Harus. Siap. Malu tahu. Udah lu jangan jadi karyawan, jangan jadi pegawai. Jadi apa? Siap. Jadi pengusaha lah, kayak gudang garam, pabrik rokok Jarum Sumper, Sampurna. Ayo apa lagi tuh? Udah gitu aja, Pak. Sukun. Kaya banget. Kuburannya aja luas. Kita boro-boro, jangankan mati, hidup aja tipe 21. Masih hidup, rumahnya nggak punya jendela sebelah kanan. Sebelah kiri nggak punya jendela cuma di depan doang. Apa itu namanya rumah? Bukan, itu namanya kandang burung. Tapi banyak kok di sini. Mobilnya Pajero. Tapi Pajero nyicil. Kanannya ada jendelanya nggak rumahnya? Nggak ada kok gitu. Orang tembok tetangga. Sebelah kirinya tembok tetangga. Coba Bapak lihat perumahan mewah. Ada nggak kanannya tembok? Nggak ada, nggak ada jendela. Tembok. Katanya tinggal di perumahan mewah, tapi kanan kirinya apa? Tembok. Harus siapa? Jendela lah. Harus jadi orang kaya. Lo praktekin aja ilmu RDA ya bos. Biar lo pakai Hummer, jadi semua orang hormat sama lu. Siap Pak Haji. Ini besok gue reuni bos. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kantor. 6 gue TK besok berurut-urut. Tiap hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat. Sabtu, Minggu. Pakai Hummer. Teman-teman gue boro-boro pakai Hummer pada naik apa? Grab. Odong-odong tuh. Ini teman gue SMA nih. Ini teman gue sebangku tuh. Kameramen. Jadi lo mesti kaya bos. Ini mana naik Robicon. Siap. Pak Haji saya dihina. Nggak apa-apa. Emang orang rendah dihina. Sekarang pertanyaannya. Lo punya rekening BCA. BCA biasa. Antri. Tapi kalau lo punya prioritas. Nggak antri. Duduk. Dikasih makan. Kasih minum. Kasih kue. Kenapa? Karena prioritas. BRI juga begitu. Ada lagi BRI yang 15 miliar. Di atasnya prioritas. Ke bandara dijemput. Kok tahu Pak Haji? Ya kan gue di atas itu. Di atas prioritas. Mau terbang mesti di lounge dulu. Dijemput. Enak. Tapi kalau rekening lo biasa. Antri. Ngambil nomor 30. Datangnya jam 7. Jam 8. Ntar dilayani jam berapa? Jam 2. Ini namanya juga reguler. Ya reguler. Wajar lah kalau dihina. Gue setuju gue dihina. Ya, siap Pak Haji. Harus dihina. Siap. Bos, ada lagi bos? Ya Pak Kiai, boleh nambah? Ya. Pak Kiai, tadi yang lanjutin yang anak saya perempuan kan kemudian dapat jodoh yang saya harapkan yang baik. Yang mana? Yang tadi anak saya yang perempuan itu berapa kali di show sama ibunya dilangkain 9 kali juga? Iya, 9 kali.
Iya di Suwuk jodoh. 9 kali juga. Dapat yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang penghasilan tetap, yang soleh. Harus disebut kriterianya ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Yang tadi masuk apel juga cowoknya 9 kali juga. 9 kali. Ya 9 kali ijab. Ganteng, sayang. Diterima tanpa tes. Diterima tanpa tes. Diterima lulus. Apa aja sebut. Lanjur. Jempol 2. Terus terkait itu kan berapa tahun yang lalu waktu saya masuk atas. Sekarang saya kan udah purna. Tahir di mana Bapak dinas ya? Saya Karolog Jawa Barat, kemudian terus dapat bintang satunya, terus masuk di BIN, Badan Intelijen Negara, habis itu pensiun sekarang saya. Jadi Bapak dari polisi apa dari TNI? Polisi, Oh iya. Tahir pangkat terakhir apa? bintang 1. Bintang 1. Jadi kalau itu dulu secaba apa akpol? Apa akabri zaman dulu? Akabri 90. Akabri 90. Ya. Terus? Waktu itu ada yang ngerayunya mau membantu, terus Apa? Yang ngerayu saja mau membantu, ternyata ujungnya cuma memanfaatkan, ya sementingan dibohongin lah. Ada sampai 1.400.000 dengan tanda tangan tanggal sekian kembali, tapi udah berapa tahun yang lalu. Akhirnya tuh udah, dia juga nggak punya uang, saya juga sampai sekarang. Pertanyaannya apa Pak Bos? Apakah masih bisa diupayakan mungkin untuk bisa mengembalikan atau? Enggak, kalau dibalikin udah nggak mungkin karena duitnya udah ke laut kan. Tapi kalau Bapak lupa, nanti Allah ganti 10 kali lipatnya. Jadi kalau Bapak ketipu 1,5 miliar, nanti Allah gantinya 15 miliar. Itu udah pasti. Ikhlaskan ya. Iya. Iya. Kan teman-teman saya kan nggak ada yang punya Hammer, nggak ada yang punya Robicon, nggak ada yang punya Velfire, nggak ada yang punya Dodge Journey 3.600 cc. Kok saya bisa punya? Karena saya ketipu. Di zamannya itu saya ketipu. Ada yang 350 juta. Ada. Jadi orang kita berangkat anak yatim umroh. Kita udah bayar nih. Alasannya visanya belum terbit. Jadi saya minjemin. Nggak tahu ketipu. Orang punya hotel minjem duit 380 juta nggak balikin. Kita tagih malah hilang. Ada lagi terus begitu. Ya udahlah. Terus gimana? Gurunya aja ketipu. Yang nipu siapa? Tamu RDA ya, muridnya. Mau dikejar gimana? Mau disantet sayang. Udahlah biarin aja deh. Ya itu digorok udah ada darahnya. Iya digorok udah gak ada darahnya. Gue mau gorok tapi gak ada darahnya. Udahlah biarin aja lah. Padahal bikin tanda tangan, tanggal sekian saya kembalikan. Tapi udah berapa tahun udah. Iya. 1,5. Pokoknya kalau orang minjem jangan dikasih. Sekarang kita jadi raja. Besok minta jadi pengemis. Apa nggak dosa kalau minjem, dia perlu sekali nggak dikasih? Nggak boleh. Kalau di RDA nggak boleh. Kalau dikasih lo siap-siap jadi pengemis. Adik kandung minjem nggak dikasih, nggak usah. Solusinya apa? Istiqakan aja. Ya dikasih aja, nggak boleh minjem, lokasi. Dia mau minjem 1 miliar, lokasi aja. 10 juta aja nih gue kasih. Gue nggak bisa minjemin lo. Daripada lo sakit hati karena lo saudara kandung nih gue kasih aja. Daripada gue kasih lo nggak bakal bisa balikin. Kata siapa? Udah ada begitu deh. Nggak ada bos. Ya. Duit kalau di orang udah nggak bisa dikeker. Ya sih, memang. Ujungnya malah jadi ribut. Iya nggak usah. Lo minjemin sekarang jadi raja. Besok minta jadi pengemis. Sekarang kita minjemin jadi raja. Waduh gagah bener minjemin. Tapi besok siap-siap lo jadi pengemis. Bos bayar dong bos. Gue mau bayar anak sekolah. Bos bayar dong bos. Gue mau bikin AJB. Bos bayar dong bos. Gue mau balik nama mobil. Duit-duit gue kenapa jadi gue yang ngemis ya. Kata Allah goblok lo minjemin duit. Minjemin jadi raja lo. Gak usah mau saudara mau siapa jangan dikasih. Bos mau gak partner bos. Ini proyek bagus nih bos. Kita lihat nilainya miliaran bahkan triliunan. Kita ikut investasi di situ. Sama aja buang garam ke laut. Gak bakal berasa asin. Udah pasti duit lo dibakabur. Ngapain join? Kalau lo usahanya manjur ya usaha lo sendiri lo. Ngapain ngajak-ngajakin gue? Kalau ngajak gue sama aja lo nyeret gue ke laut. Dimatiin gue hidup-hidup. Ya gak ada. Bosnya ada tambang batu bara nih bos. Kita beli misalkan 100 miliar. Nanti kita bisa jual lagi 200 bos. Untungnya 100%. Bohong.
Penipu tuh. Gak ada, ngapain. Duit gak ada saudaranya bos. Kejam sekarang. Gitu. Ngerinya bos, kita ngasih itu berharap nanti dapat hasil. Bohong. Gak ada, lebih baik kita sedekain aja ke Allah bos. Gitu. Nah, ini saya kan ada Lagi yang pakai mic, deketin mic minjemin temen Cina juga nih 150. Gak bakal dibalikin. Ya Allah. Gak bakal dibalikin. Ya harus seperti minta aja ya. Gak usah dibalikin. Lebih baik lo gak usah minta. Lupain aja karena lo nanti masuk surga. Dia masuk neraka jahanam. Kalau lo tagih. Udah lo sakit hati. Lo juga gak bakal masuk surga. Udah lebih baik lupain aja bos. Oh, ya. Karena kegoblokan kita bos. Hilang aja. Yang penting lo masuk surga. Orang yang gak bisa bayar utang. Masuk neraka jahanam. Dah itu titik. Orang yang minjem duit gak bisa bayar. Orang yang minjem duit gak bisa bayar. Jadi ngutang sama BRI. Ngutang sama Mandiri kan banyak sekarang yang ngutang sama BRI. Gak bisa bayar. Udah siap-siap masuk neraka jahanam. Ya. Terus ini Pak Kiai, saya ada ruko. Dulu beli 900 juta. Tapi di pasar nih. Kemudian sekarang nganggur karena saya juga kemarin buka warung. Terus juga hanya beberapa bulan terus tutup karena ini juga nggak telaten juga mungkin yang nunggu gitu. Maksud saya biar laku cepet dikontrakin. Memang kemarin Dana juga mau kontrak itu. Gosok pakai celana dalam si bos. Saya sendiri. Iya gosok. Atau lo cebok alat kelamin lo, siramin di depan rukonya. Ada yang ngontrak, 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 ada yang ngontrak. Ulangi lagi, cebok alat kelamin lo. Air cebokannya disiramin lagi di depan ruko lo. Ada yang ngontrak, ada yang ngontrak, ada yang ngontrak, ada yang ngontrak. Nanti ada yang ngontrak. Gampang kok bos. Sama juga ya rumah yang untuk kontrakin sama juga gitu. Bos, lo tau gak lo dari Brebes? Ibu dari mana? Bekasi. Bekasi. Bos? Dari Bogor Pak. Dari Bogor. Ya. Ini tiap pagi gue siram air cebokan kontol gue bos. Tiap hari. Makanya tamu datang aja. Brebes, Pekalongan, Nganjuk, Blitar, Medan. Bahkan dari Malaysia banyak pada datang. Hawanya bos luar biasa. Nah lo cebok, siram. Laku. Gak ditawar. Karena ucapan adalah doa. Manjur. Berarti depan rumah supaya penghuni tenang, keluarga tenang, anak tenang, betah di rumah, harmonis itu. Oh lu mesti pakai sapu lidi aren. Mana sapu lidi aren? Nah tuh taruh di pojok-pojok. Tuh. Pojok-pojok berapa biji? Itu sebengkat. Pojok-pojok rumah lo ada berapa? Ada 4 nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Setiap pojok Pak. Ya pojok nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh yang di balai ada ruang tamu sana ya? Iya. Udah nanti nggak ada yang apa? Yang ganggu, yang goib. Sapu lidinya sapu lidi aren, bukan sapu lidi. Bismillah tuh ya. Ya, bukan sapu lidi kelapa. Aren. Kalau lo nggak mau didatengin maling, misalkan lo mau pergi keluar kota, maling biar nggak masuk ke dalam pekarangan lo. Di depan pintu gerbang lo pakai sapu lidi ijuk didirin gitu, no. Maling nggak bisa masuk, kalaupun dia punya ilmu masuk, nggak bakal bisa keluar sampai lo tegur. Misalkan lo keluar kota seminggu, mati di situ udah sampai kering. Tuh ilmu karipan lokal zaman dulu. Sapu lidi aren susah kali itu. Di pasar tradisional, di Brebes kan banyak pasar tradisional. Di kampung-kampung Saya sekarang di Jambi nggak pernah Brebes. Di Jambi, ya di Jambi di pasar di Jambi. Kalau di Bogor adanya di sana, di Cimanggu. Di Cimanggu ya. Nggak dibohongin Pak Haji kalau ke pasar. Ini aren padahal kelapa gitu. Kan kelihatan Bu, kalau aren gede. Oh beda ya. Oh. Kalau sapu lidi kelapa kecil-kecil. Oh iya. Beda. Beda ya. Aren gede-gede. Kalau nggak mau diganggu sama yang guna-guna kayak disantet, diteluh, nggak bakal nyampe. Tapi kalau nggak mau didatengin debt collector, maling, pakai ijuk. Ya, tapi kalau ijuk jangan naruhnya di belakang pintu. Nanti dia masuk dari pintu gerbang kan lolos tuh. Jadi masangnya harus di pintu gerbang.
Oh, dalam rumah atau di luar pintunya? Di dalam rumah. Dalam rumah, pintu rumah tempat. Mm-mm. Ya. Kan kemarin bilang Pak Haji, katanya Pak Haji nggak mau didatengin debt collector pakai sapu ijuk. Saya taruhnya di dalam rumah. Ya akhirnya debt collector di teres duduk. Tuh. Harusnya di pagar ya Pak Haji? Hah? Harusnya taruh di pagar gitu ya? Harusnya taruh di pagar biar nggak masuk. Jadi orang yang mau jahatin kita linglung di situ. Misalkan orang mau ngegambar rumah kita naik motor, dia nggak bakal bisa masuk soalnya ada sapu sapu ijuk. Kayak ini tadi malam, Pak Haji makasih ya, gue lagi ada di Jogja. Kenapa? Gue lihat dari CCTV orang muter-muter aja di depan rumah gue, motornya nggak pakai plat nomor. Emang sapu ijuknya taruh di mana? Di pintu gerbang. Terima kasih ya Pak Haji, terima kasih. Dia masih di Jogja. Dia lihat dari CCTV, nggak bisa masuk. Kalau nggak ada, udah loncat ke dalam kan di rumahnya nggak ada. Kan rumah kaya raya dia. Salah satu bos BRI, pendiri BRI, bos terkaya di Indonesia. Nggak bisa masuk. Makasih ya Ji. Murah. Harganya cuma berapa sih? 25.000. Daripada kita bayar sapam berapa sebulan minimal 1 juta. 3 juta Jadi sapam. berdiri itu Pak Haji ya? Ijuknya di atas. Kiri kayunya di bawah, ijuknya di atas. Takut senggol kucing. Di plakban. Oh di. Di plakban atau di ripet, di paku. Oh iya. Di paku jadi nggak goyang dua ini sama ini. Ini ilmu zaman dulu nenek kita. Makanya orang zaman dulu kelapa sawitnya jauh beribu-ribu hektar nggak ada maling. Karena di pojok-pojoknya dipasang begitu sama bos-bosnya, sama orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, kelapa sawitnya dicolongin. Gobloknya nggak mau pakai itu. Yang jaga sapam Pak Haji. Yang jaga sapam, bayarnya berapa sapam? Minimal 3 juta. Belum kasbon. Nyakitin. Kok tahu Pak Haji? Lah kan karyawan sini pada kasbon. Kasbon dong, kasbon. Namanya karyawan kan gajian belum kasbon dulu. Tapi kalau pakai ini nggak ada yang kasbon. Mana mungkin setan kasbon. Buat apa? Ingat kebun kelapa, jadi saya ingat kebun sawit saya. Iya, Pak. lo punya sawit di mana? Sawit di Bungo, itu di Padang. Di Bungo, Jambi di Bungo. Oh, Jambi. Masuknya Jambi, Kabupaten Bungo. Saya dulu kapros di Bungo juga. Itu kemarin dari 32 hektar, 22 yang dikasih kepercayaan malah diaduk emasnya udah diberontakin semua. Aduh. Saya kan 3 tahun di Mabes, 2 tahun di Bandung, nggak pernah pulang sampai sekarang juga terus. Gak pernah ditengokin? Nggak pernah. Oh geblek. Cuman dipercaya akhirnya malah diambil emasnya, jadi banyak rusak, tinggal 9 hektar lah yang satunya sih masih ada 13-an. Maksud saya gini Pak, ya bisa supaya buahnya lancar dan ya yang jaga sekarang bisa amanah. Pakai ini. Taruh di mana? Taruh di pojok-pojok, lo paku aja. Jadi pojok, ini pojok ya. Pojok paling pojok nih, paling ujung nih. Ya. Misalkan 10 hektar di ujung. Pojok. Di rumah tapi diibaratkan aja. Di pohonnya aren, di pohonnya kelapa sawit. Lo paku. Tarik dari sono kira-kira lurus. Sono bikin lagi. Bikin lagi. Ntar gak ada orang masuk. Kalaupun masuk, sebelum ketemu ditepuk, mati di tempat. Alhamdulillah bantu program pemerintah bos. Ngurangin penduduk itu. Hah? Ngurangin penduduk. Matiin goib. Pemerintah gagal nih KB-nya. Itu lumayan pada mati, ntar pada bangke doang banyak. Hah? Yang ijuk. Tapi kalau lo banyak saingan usaha santet, nih sapu lidi aren. Gitu. Lumayan bos, minimal kalau ada yang nyantet kita, masuk ke tempat kita, diem di situ, ntar dia ngaku ngomong sendiri kan, alhamdulillah. Ini kan gue pasang nih sapu lidi aren, pojok-pojok, di dalamnya itu plafon, di dalamnya dinding. Ini kan ustadz gue nakal-nakal nih, ustadz gue bajingan-bajingan nih ustadz gue nih. Iya tuh yang di masjid bajingan semua, ini pada ngaku nih. Pak Haji saya begini, alhamdulillah. Ya. Yeah. Ustadz, padahal titelnya ustadz, tapi bajingan. Gak apa-apa bos. Kalau menjual tanah, pakai? Cebok, alat kelamin lo, siramin. Tapi tanah saya di Nunukan berapa
atasan Malaysia. Ya lo terbang sono suruh orang, nggak apa-apa. Atau yang nungguin di sana bilang, lo cebok ya, air ceboknya lo siramin ya. Ini bacaannya ini ya. Ya nanti laku. Gak usah harus alat kelamin lo. Diwakilkan Orang saya. lain aja yang nungguin. Ya, atas suruhan saya ya. Iya, atas bos ijab dulu instruksi sama dia. Ya, ya. Kasih dia 100.000, gede-gede 1 juta. Kan lumayan daripada lo mesti terbang ninggalin kegiatan si bos. Sebelum puasa saya udah ke sana. Sampai ke Malaysia juga sampai jalan-jalan tahu. Jadi bos sekarang apa jadi kegiatan? Usia berapa bos sekarang? Saya 58 pensiun, 2 tahun lalu, sekarang 59. Sekarang 59 nih. 59 ya. Sekarang apa jadi kegiatan 59? Nah ini akhirnya di rumah istirahat aja, nggak gue bantu istri aja, bantu pekerjaan rumah. Contohnya? Ya cuci, jemur baju. Gubrak. Jenderal bintang 1. Nyuci, jemur baju, Pak Jenderal bintang 1, Pak Jenderal. Pahala. Bantu istri. Di Jambi sana? Di Jambi. Ya, karena saya pikir juga kalau saya ikut perusahaan digaji cuma 15-20, saya harus ninggalin lagi. Padahal sekian tahun saya sudah banyak ninggalin keluarga kan. Makanya saya di rumah, kecuali emang ada bisnis yang tidak tinggalin di rumah, kumpulnya masih enak. Itu makanya ya untungnya masih ada aset-aset yang. Bos jadi 59 sekarang? Ya 59 jalan 60 ya. 60. Ya, Istri umur berapa? Istri 55 kali ya, beda 4 tahun sih. Usia 30, dia mau 24 tahun. Ya. Jadi sekarang nggak ada kegiatan apa-apa, Pak Bos di rumah aja. Nggak bikin usaha apa workshop, apa bengkel atau apa atau kargo. Saya ikut ujian untuk advokat, udah lulus juga, kan ya itu waktu-waktu mungkin tim lain tolong baru. Tapi kalau untuk sana kemari terpaksa istri kelihatannya nggak mau saya terlalu banyak pergi ke jauh-jauh gitu, mungkin kan ya khawatir juga pakai kesehatan. Saya kan. Jadi bos pensiun tahun berapa kalau sekarang tahun 2026? 2024. 2024. Iya masih baru ya. Setahun 2 tahun lah, 2 tahun ya. Iya. Kalau jadi ada barangkali ada petunjuk dari Pak Kiai, barangkali mungkin untuk kontribusi malam bantuan siap. Kalau lo jadi anak buah gue, maksudnya jenderal jadi anak buah gue gimana lo bos? Sudah di atasnya itu apa istilahnya kelas bisnis kan, baru bikin kelas masih. Bos berarti lo seliting sama Pak Indrajit? Derajat senior. Oh senior. Seliting sama Wakapolri. Oh Wakapolri. Jadi Prasetyo. Tadi ketemu. Tadi halal makanya saya sempat kesini. Oh iya. Lalu kita di Brimob sini teman saya. Kalau Brimob kan bilang dia. Oh berarti Pak Indrajit seliting sama anaknya. Dan Korp Brimob Mabes Polri. Namanya Murad Ismail. Irjen Pol Murad Ismail. Udah lama Pak Murad itu kan yang gubernur di Maluku. Udah lama itu 87. Sekarang seliting saya yang di kantor Brimob. Oh. Berarti lo seliting sama Pak Rias Pudin. Rias Pudin. PTK sama saya 35 tahun lulus tahun 2000, tapi dia 89, saya 90, senior 1 tahun dia. Senior 1 tahun. Oh senior 1 tahun. Yang sama saya ya Wakapolri sekarang ini, Deditas, sama yang kantor Brimob yang sekarang. Oh iya. Itu pasien RDAI namanya, Pak Rias Pudin. Pudin. Ya. PTK sama saya, kenal saya. Oh kenal. Kenal, bintang 2 kan. Bintang 2, Irjen Pol. Ya, sama-sama saya waktu PTK. Oh iya. Ya, Wakil Senat. Pudin. Oh. Kalau Indrajit itu kayaknya litingnya Pak Tito ya. Oh liting Pak Tito. Ya. Indrajit. Kalau enggak litingnya Bang Firman anaknya Patri Susno itu. Oh yang dulu Kakor Lantas. Ya, Firman Sambuni. Iya. Astok saya waktu. Bos, kenapa lo nggak baca Quran aja bos di rumah bos? Saya baca habis subuh. Tapi nggak boleh habis subuh kayak di RDAI. Mesti dari jam 00 sampai azan subuh. Harus kuat. Bos, kalau lo baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh, duit datang sendiri. 12 juz ya Pak? 12 juz. Kalau
Nggak nyampe 12. Kayak Maryam, keponakannya Nabi Zakaria. Sedapatnya berarti Pak. Itu berapa hari? Baca Quran sama sholat tahajud. Sholat tahajudnya dari jam 00 mulainya. Mandi dulu. Mandi wajib. Berapa hari Pak Haji? Ya sampai ibu terkabul aja, udah terkabul ngapain dikerjain lagi. Sampai terkabul Paginya aja. harus kerja jadi. Hmm? Paginya kan harus berangkat kerja. Jadi kadang pernah nyoba Pak Haji ya. 3 hari. Sekarang ibu kerja, penghasilannya sebulan 10 miliar gak? Nggak nyampe. Kalau ini 10 miliar bu tunai. Boro-boro Pak Haji. Tunai. 10 miliar dibayar kontan sama Allah. 00 sampai subuh. Sampai subuh baca Qurannya. Mandi dulu. Harus mandi dulu. Pakai pandan 9 lembar. Ngantuknya itu Pak Haji, Masya Allah. Kalau ngilangin ngantuk. Bos, ini ada tamu RDAY bos. Dia cuman dawamin mandi pakai pandan 9 lembar. Mandi pakai pandan 9 lembar. Nggak baca Quran dan nggak tahajud. Karena dia nggak bisa baca Quran dan nggak bisa tahajud. Dia hanya mandi pakai pandan. Sehari berapa kali Pak? Setiap hari mandinya jam 00. Jam 00 mandi. Ya. Pandan tuh direbus atau cuma masih air? Air biasa. 9 pandan gitu. Betul. Dia nggak bisa baca Quran, dia nggak sholat. Barusan tadi malam dia pulang dari sini ngucap syukur. Padahal belum pernah privat kayak begini bos. Dia ngucap syukur apa bos? Terima kasih ya Pak Haji. Saya baru nonton di Pak Haji di YouTube. Mandi pakai pandan. Belum tahajud, belum baca Quran, belum tetek bengek, sifat 18 belum. Hanya mandi pakai pandan. Apa hasilnya bos dari Allah? Saya lagi enak-enak ngajar. Ditelepon sama temen saya. Bikin CP ya malam ini. Besok gue masukin. Jadi apa bos? Komisarisnya BUMN. Coba bayangin bos. Ngantornya cuma sebulan sekali. Tapi gajinya nggak ada serinya. Terima kasih ya Pak Haji. Nama gue wangi. Sampai ke sono ke presiden. Kok gitu? Lagu ditelepon. Masukin CP malam. Pagi langsung diumumin jadi komisaris. Dahsyat mandi pakai pandan 9 lembar. Lo paksain bos mandi pakai pandan. Biar nama lo wangi. Nyampelah di Kapolri. Nyampelah di Wakapolri. Sehingga dia bikin perusahaan. Gak ada yang megang. Lu disuruh megang. Bisa? Bisa. Pak Haji maaf. Lagi anak-anak kerja. Bos lo jadi komisaris utama ya. Jadi komut. Ada? Gak usah gue sebutin namanya. Seliting emak lu kali. Siapa namanya? Kasau, Fajar Prasetyo. Liting lu gak? Pak Fajar Prasetyo, Kasau. Iya. Kalau yang polisi Yasin kemarin juga ada di Itu pasien RDAY bos. Lo lihat namanya paling atas dia kalau sedekah subuh. Selalu disebut-sebut terus sama anak yatim. Amin, amin. Sekarang jadi apa? Komut. Komisaris Garuda Indonesia Airways. Komut. Tadinya Kasau. Pak Haji, Ditinggal lu dah. itu mandinya dari kepala apa badan aja? Dari kepala. Dari kepala gitu. Manjur bu. Manjur bu. Pak Haji, maaf ngulang yang tadi Pak Haji. Rumah mau dijual itu kan dilap pakai celana dalam. Gosok. 999 kali Pak Haji. Semua pintu apa pintu depan aja gitu? Depan. Dari dalam. Dari dalam ya. Gak perlu ini Pak Haji, gak perlu air rendaman di guyur, gak usah. Boleh kalau ibu mau. Gitu ya Pak Haji. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Terus sama itu Pak Haji, ya Allah saya tuh harus bayar minggu depan gitu 70 juta. Alah gue yang bayarin dah utang lo, yang penting lo paksain dulu baca Quran. Bisa saya gak punya simpenan banget Pak Haji, udah habis. Karena ya itu banyaknya utang bener. Saya pernah lihat Pak Haji yang di YouTube itu. Kita kalau ngutang ke bank itu kan riba Pak Haji ya. Bukannya enak malah semakin banyak sana sini bener-bener Pak Haji. Ya Pak Haji bisa bayangin gaji saya cuma 21 juta. Saya harus nyicil tiap bulan itu 13 juta Pak Haji. Anak saya kuliahnya mahal. Suami udah gak kerja. Ya tadi kan saya. Kawin lagi dong yang ketiga. Akhirnya saya kan gitu Pak Haji. Pinjam sana pinjam sini lama-lama kan. Udah gak punya apa-apa. Paling yang saya cuma rumah sama mobil juga mobil lama. Bingung gitu Pak Haji, minggu depan harus ada uang 70 juta untuk bayar teman-teman. Dari mana? Saya bilang, dari mana? Ya dari Allah lah bu. So dari mana lu goblok? Saya bilang, saya rumah. Dari Allah. Kau bilang dari mana? Dari Allah ya Pak Haji. Dari Allah. Lo aja ngomongnya aja gak jelas. Dari mana? Dari mana?
Dari Allah Bu, Allah dikecilin bener sama lu. Ya Allah Pak Haji, astagfirullah. Kalau gue tanya, Allah kenapa ibu ini gak dikasih? Enggak lah Ji, gak penting Ji, kalau bisa biar aja dilelang. Kok gitu Allah? Lah dia ngomongnya aja dari mana, dari mana. Allah kaya Pak Haji. Ya iya disanjung-sanjung Bu. Disanjung-sanjung. Lu mah gak pernah disanjung-sanjung. Sama satu lagi Pak Haji. Bos, depan PT IKA ada restoran apa tuh bos? Punyanya itu Jenderal Bintang 1 bos. Depannya PT IKA, pintu masuk PT IKA tuh kan ada restoran tuh. Kafe. Nah punya siapa tuh bos? Itu pasien gue tuh bos. Yang orang itu Jawa Tengah. Orang Pekalongan atau orang mana gue lupa jadi. Itu pasien gue. Gue sering di situ tuh. Tuh kan kalau di situ jenderal-jenderal semua polisi bos. Restoran, kafe. Gue kemarin dari situ. Punya si Pak Jenderal. Ji lu ngapain? Bapaknya ngasih tahu kalau bapak punya restoran di sini. Depannya PT IKA masuk. Pas depan PT IKA masuk. Saya pikir seliting bapak. Bintang 1. Dulu dia itunya komandannya PT IKA. Komandannya PT IKA. Buka restoran di situ. Kafe. Kalau PT IKA bintang 2. Iya, dia bintang 2 ya. Wadan wakilnya. Di situ dia buka restoran. Saya pikir seliting bapak Akabri tahun 90. Saya teman saya. Siapa ya? Di Wawan nih berarti. Kalau Wawan di sana dia di Banten. Dia seliting sama Pak Fajar Prasetyo. Di atasnya. Lu tinggal baca Quran aja bos. Bisa? Bapak ada lagi ya? Ayo. Pak. Ini saya mau nanya lagi, ini leher istri saya ini ada benjolan kayaknya bisul ini Pak. Kalau bisul? Hah? Udah berapa lama? Kelenjar getah bening. Diperiksa dulu. Di lehernya ini Pak. Kalau udah lama namanya kelenjar getah bening. Itu penyebabnya suka jengkel sama lawan jenis. Nah lo suka jengkel gak sama lawan jenis? Lawan jenis itu bisa anak, bisa suami, bisa adik kandung, bisa bapak kandung. Nah penyebabnya itu. Lawan jenis pokoknya laki-laki aja. Obatnya gampang. Ludah basi lo bangun tidur taruh di sini. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari sembuh. Kalau enggak lo mesti dioperasi. Itu. Dia udah pecah Pak. Apa? Udah pecah, udah nanahnya udah keluar dia. Ya udah pakai ludah basi. Iya. Sembuh. Udah lo nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Kok jengkel itu? Bisa? Iya Pak Haji. Ya. Ada lagi Ibu? Satu lagi Pak Haji. Pengen naik jabatan gimana Pak Haji? Tadi kayak bapak tadi anaknya sedekah 12 kali gaji. 12 kali gaji ya. Ya misalkan pangkat lo kalau polisi kombes. Berapa gaji kombes? 12 kali gaji naik bintang 1 brigjen. Brigjen gaji berapa? Sedekah 12 kali gaji naik irjen. Gaji pokok maksudnya ya? Iya. Irjen sedekah 12 kali gaji naik jadi komjen. Tapi kalau komjen sedekah 12 kali gaji tendang tuh yang jenderal naik. Apa? Uangnya kan buat makan gitu sehari. Alah sedekah belum aja lo udah ngeluh. Sedekah dulu. 12 kali ya. Iyalah. Orang Indonesia terkenal bos. Belum sedekah udah ngeluh dulu. Ntar buat makan gimana? Ntar buat minum gimana? Ntar buat bayar kontrakan gimana? Belum apa-apa udah ngeluh. Nggak boleh. Nggak boleh ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo nggak mikir komen ngeluh. Betul. Mikir komen ngeluh. Mikir komen ngeluh. Ujungnya berantem sama suami. Ya iya nggak boleh lah. Bunuh aja suami lo. Ntar kawin sama yang ketiga. Cari yang baru. Yang lebih ganteng, lebih sayang. Saya usianya jauh Pak sama suami. Suami lo berapa? 61. Lo nya berapa? 51. Ya udah cari yang baru aja yang umurnya 31. Kalau nggak yang umur 21. Berondong. Hah? Berondong. Berondong. Ini sebelah berondong nih.
Pak Jenderal. Ada istri. Apa ya? Ya itu Pak Haji, ya Allah saya tuh berondong 30-an Pak Haji. Lo cari berondong yang umurnya 19 tahun. Masa 30 tahun. Kasihan Pak Haji, udah tua tinggalin saya. Siapa? Suami saya. Kan gak ada duitnya. Sekarang Pak Haji, dulu makan kerja gitu. Ya udah lo sayang-sayang yang sekarang dah. Yang ada pegel hati. Betul Pak Haji. Udah tuker tambah. Ini ada bandot bagus. Betul Pak Haji, pegang hati memang, ya Allah, bukan berarti kita matre Pak ya, namanya kita nyari uang sendiri Pak gitu. Semua laki-laki kalau nggak pegang duit kata para perempuan apa? Pegel hati Pegang semua. hati, Pak. Udah gitu mantan suami juga nggak tanggung jawab sama anak saya yang pertama ini. Ya gimana orang lo udah punya laki, semua juga begitu. Maaf, mantan suami polisi juga, cuman bukan perwira gitu. Ya gitu Pak. Kenapa lo nggak nyari perwira? Kan dulu banyak perwira. Dulu makan lihat pakai seragam aja orang udah seneng. Nggak tahunya bukan perwira, bintara. Ya udah. Aduh. Yang penting baik gitu Pak. Ternyata selingkuh Pak. Nggak apa-apa, emang laki-laki begitu bos. Iya. Ada lagi? Kalau selingkuhnya di atas saya, levelnya lah di bawah saya. Saya bilang ini apa yang dilihatnya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Satu lagi Pak. Apa? Anak saya dulu kan pernah daftar ke STPD Pak Perhubungan. Sudah sampai Pak Tohir Pak terakhir. Gagal karena matanya minus gitu kan. Di persyaratan tuh nggak ada Pak mata minus. Ternyata tetap aja yang diambil kan yang normal. Setelah selesai ya udahlah sekarang kuliah aja. Saya bilang nanti bisa daftar setelah S1. Pertanyaannya apa? Begitu ke dokter ternyata anak saya tuh bukan hanya minus, dia tuh ada ini apa namanya Pak, buta warna. Dan menurut dokter buta warna itu bukan penyakit menular Bu, bukan penyakit yang bahaya tapi nggak bisa disembuhkan. Nah kalau kayak gitu dia nggak bisa jadi PNS dong, saya bilang. Karena buta warnanya sih kecil Pak, katanya. Teman kata dokter ini nggak bisa disembuhkan Bu. Bukan. Lo lihat menteri, lo lihat wakil menteri. Emang dia tamatan sarjana, tamatan SMA. Ya betul Pak. Wamen. Emang wamen kuliah? Enggak, SMA. Udah tenang aja, lo jangan. Indonesia tuh enak tahu. Indonesia tuh paling enak. Lo lihat yang jadi anggota DPR, emang kuliah? SMA, cuma jadi penyanyi-penyanyi doang SMA. Bahkan ada yang SMP kali jadi anggota DPR. Kayak dulu. Ya makanya tenang aja, yang penting lo kan lo punya masa. Ya, betul. Nanti deh kalau udah selesai saya kesini. Iya, lo paksain privat yang 10 juta, jadi ngomongnya fokus. Kalau ini kan 2 juta. Betul. Ya rata-rata aja dah, ngomongnya mas sekedar doang 2 juta. Kalau 10 juta gue spesifik fokus dan nggak live. Maunya itu Pak Haji. Ya, gampang. Kalau ini kan kita live. Maunya itu. Paksain ya. Bisa ya. Bos ada lagi? Bos? Satu lagi Pak. Apa? Bagaimana biar saya jangan dikeluarin dari kerjaan itu Pak Haji? Lo remes alat kelamin istri lo, taruh di muka lo. Semua sayang sama gue. Remes alat kelamin kalau mau berangkat kerja. Taruh di muka lo. Semua personalia sayang sama gue. Semua personalia sayang sama gue. Semua pemilik perusahaan sayang sama gue. Nanti lo disayang. Tapi saya nginap di sana Pak Haji, tempat pekerjaan. Kalau pas lagi pulang, lo pulangnya setahun sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Pas mau berangkat. Yes. Ada tamu RDI kerjanya di Seknek, orang Tambun, Bekasi. Tiap hari disuwuk. Disayang sama presiden sampai hari ini. Padahal dia karyawan kontrak apa harian atau karyawan lepas tuh. Ya, orang Seknek ya. Tiap hari dikasih duit. Kenapa? Kalau mau berangkat disuwuk alat kelamin istrinya. Oh iya, siapa? Ya betul? Berapa kali Pak Haji? 9. Bukan punya sendiri, punyanya istri. Punya pasangan gitu. Iya, kalau ibu punya bapak. Kalau enggak diputes saya Bu. Bawa. Oh iya, siap Pak Haji. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Oke? Siap. Selesai ya? Siap. Oke, Bos. Bentar Pak Haji, tadi kan saya bilang ada minggu ini saya harus ngasih bayar teman-teman saya kurang lebih 70 juta biar nggak nagih dulu, gimana saya mau jual rumah dulu gitu Pak Haji. Saya punya utang ke teman-teman tuh 70 juta. Harus ada. Iya lo gosok belum? Gosok dulu dong. Kan laku. Ya saya mau jual rumah aja udah pusing saya Pak Haji, nggak mau pinjam-pinjam kemana-mana. Ya lo digosok belum? Gosok dong. Oke? Sip. Sampai ketemu lagi. Terkabul. Pak Haji boleh minta itu nggak Pak Haji? Terkabul. Bos, ganteng. Terkabul. Ganteng.